Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Sri Widowati SPD, MPD sebagai fasilitator saya. Yang terhormat Bapak Imade Tantra, SPD, MPDH sebagai pengajar praktek saya. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan supervisi akademik yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, untuk hari ini kami akan melakukan pra-observasi. Baiklah, kami akan mulai. Selamat pagi, Ibu Aris. Selamat pagi, Bu Tini. Bagaimana kabarnya, Ibu? Astagfirullah, sehat Ibu. Ibu bagaimana? Saya baik, terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini untuk kita melakukan pra-observasi supervisi akademik. Nah, sebelum kita mulai, silakan Bu Aris memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Nama saya Aristia Dewi, saya mengajar matematika kelas 8. Nah, besok rencananya kami akan melakukan supervisi di kelas 8K dengan materi peluang empirik. Ya, terima kasih atas sesi perkenalannya. Jadi sekarang kita mulai. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini? Pertama, saya sangat senang sekali ya karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu kompetensi mana yang sudah baik dan mana saja yang perlu diperbaiki dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, kira-kira apa hal-hal yang menjadi tantangan saat Ibu nantinya membuat rencana pembelajaran dalam kegiatan supervisi akademik ini? Nah, tantangan pertama mungkin itu adalah mengubah persepsi murid tentang pembelajaran matematika, di mana kita ketahui bahwa murid itu sebagian besar menganggap matematika itu sebagai mata pelajaran yang abstrak, rumit, melimit, dan sulit dipahami. Nah, biasanya untuk mengubah persepsi ini, saya berusaha untuk selalu menjadikan pembelajaran itu pembelajaran yang menarik, kemudian kreatif dan lebih bermakna. Jadi saya tidak jarang mengajak siswa untuk mengaitkan kejadian-kejadian sehari-hari itu dengan konsep-konsep dalam pembelajaran matematika. Juga saya sering mengajak siswa membuat alat peraga yang nantinya dapat menarik minat siswa dan lebih memudahkan siswa untuk mengerti materi yang sedang dibahas. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Kira-kira bagaimana persiapan yang sudah Ibu persiapkan untuk kita bisa supervisi akademik besok? Yang pertama jelas itu adalah saya menyiapkan EPP berdiferensiasi dan yang mengandung kompetensi sosial emosional. Nah, nanti di EPP itu tentunya itu nanti memuat tujuan pembelajaran. Nah, dalam materi peluang ini saya mengambil 2 tujuan pembelajaran, di mana saya harapkan nanti siswa mampu menentukan peluang empirik dari suatu percobaan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu percobaan. Kemudian untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu adalah pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan tanya jawab. Sedangkan model yang saya pilih nanti itu adalah model PBL, Problem Based Learning. Untuk awal pembelajaran itu nanti saya akan menanyakan bagaimana perasaan siswa hari ini saat melakukan proses pembelajaran. Jadi saya akan menanyakan itu ada 4 emoticon. Jadi nanti siswa dapat memilih berdasarkan perasaannya saat mengikuti pembelajaran. Jadi ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang masih galau, kecewa, kemudian sampai pusing. Nah, bagi siswa yang perasaannya sedang tidak baik pada saat itu, saya menyarankan agar mereka kesampingkan dulu perasaannya, siapkan diri dulu untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Kemudian untuk masuk ke pembelajaran inti, jadi di sini saya membagi sesuai dengan metode pembelajaran yang saya pilih itu adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk berdiskusi saya membagi siswa menjadi 9 kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang nanti
Nah, kelompok ini saya dasarkan pada gaya belajar mereka. Jadi mereka kan ada 3 gaya belajar. Itu adalah ada auditory, kemudian ada visual, dan ada kinestetik. Nah, bagi siswa yang memilih gaya belajar auditory, nanti saya berikan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi mereka bisa membuka video pembelajaran lewat HP mereka sendiri. Kemudian untuk siswa yang memilih gaya belajar visual, jadi siswa dapat membaca modul yang telah saya bagikan ataupun membaca materi yang ada pada buku paket. Sedangkan untuk siswa yang memilih gaya belajar kinestetik, ini saya berikan mereka kesempatan untuk melakukan percobaan peluang dengan menggunakan uang logam. Jadi itu untuk diskusinya, jadi dalam kelompok. Kemudian nanti setelah mereka berdiskusi, rencananya saya memberikan jeda sebentar, jadi kita melakukan ice breaking untuk mengistirahatkan jadi pikiran mereka setelah berdiskusi, ya refresh gitu. Saya berikan jeda sebentar, kemudian setelah ice breaking baru kita lanjutkan itu dengan presentasi. Jadi satu orang dari masing-masing kelompok, jadi dia jadi wakil gitu, mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi ke depan. Nah, di sini saya harapkan siswa dapat memutuskan, jadi membuat keputusan yang bertanggung jawab, karena satu orang ini nanti akan mewakili seluruh anggota kelompoknya. Kemudian setelah presentasi, di sini kita akan menyimpulkan materi dari pembelajaran ya, pembelajaran hari ini. Jadi apa yang diperoleh dari siswa. Nah, setelah menyimpulkan itu, baru nanti kalau siswanya tidak ada pertanyaan, saya memberitahu siswa materi apa yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya, yaitu setelah peluang empirik. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu adalah peluang teoritik. Jika memang benar-benar siswa tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk mengukur seberapa paham siswa dengan materi yang hari ini yang akan dibahas saat itu, jadi saya melakukan post test. Jadi saya berikan satu soal mengenai yang berkaitan dengan materi hari ini. Nah, setelah post test baru nanti kita melakukan refleksi baik dari siswa maupun dari diri saya sendiri tentang proses pembelajaran kita. Jadi itu yang saya persiapkan untuk supervisi. Sudah sangat-sangat luar biasa, sangat lengkap, terperinci, dan semuanya sudah masuk, baik itu tentang diferensiasi maupun tentang kompetensi sosial emosional. Jadi terima kasih, persiapannya sudah sangat matang. Saya berharap besok kita melakukan supervisi akademik bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita berdua, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya, itu saja. Terima kasih. Jadi saya cukupkan untuk pra-observasi, kemudian kita lanjut untuk kegiatan observasinya besok. Jadi saya tutup dengan Frami Santi. Om Santi Santi Santi. Arahkan pandangan ke depan. Ada lagi? Orangnya ya? Nah, ini punya 4 motor. Jadi, silakan angkat tangan. Saya tanya kalian dari mana hari ini? Apakah ada yang galau, ada yang putih, ada yang bahagia sekali? Dan nomor 4. Nomor 4? Ada yang bahagia nggak? Sangat bahagia hari ini? Nah, jadi ibu harapkan semuanya bahagia ya hari ini. Yang belajar sama yang bahagia, yang baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar mengenai materi apa? Statistika. Di statistika kalian belajar mengenai apa saja? Media, modus, data, ini
adalah ramalan cuaca. Ketiga ini yang menggunakan peluang. Jadi mungkin kalian istilahnya kalian belum familiar, tapi penggunaannya di peluang empirik, teoretik. Yang ketiga hubungan antara peluang empirik dan teoretik. Namun pada pagi ini pertemuan kali ini kita fokuskan ke peluang empirik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini berbeda. Jadi pokoknya nanti kita bisa lagi ya sesuai dengan gaya belajar kalian. Kan ada yang minatnya di visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik ya. Jadi akan bagi silahkan kalian duduk berdasarkan pembelajaran kalian. Jadi bisa dibalik langsung mulai 4 atau 5 orang ya. Jadi langsung saja mulai kalian cari kelompoknya. Ini bisa di ya. Sekarang ada di sini. Jadi tadi udah berpikirnya, sekarang relax dulu. Bilang dia tepuk tangan ya. Kalau yang mau bilang pagi, kalian tepuk pagi. Ya, kalian mau bilang pagi. Malam jangan info, malam tidur. Oke. Jadi fokus ya. Pagi. Pagi. Ya. Ibadah dilakukan dalam Dewi absen 30. Disuruh Raja Udan Sri absen 33 dan saya Abang Nyaman Dewi absen 34. Langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan peluang empirik? Peluang empirik adalah perbandingan antara banyak kumpulan suatu kejadian dengan banyak perubahan yang dilakukan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan peluang empirik suatu kejadian? Cara menentukan peluang empirik suatu kejadian adalah dengan mengukur banyak kumpulan dan dibagi banyaknya percobaan, yaitu Jadi uang ini merupakan uang yang diperoleh melalui percobaan pengulangan. percobaan diulang. Ada lagi yang berbeda. Berarti peluang tidak adalah perbandingan verifikasi seragam adanya percobaan. ya boleh. Sama kan tadi
Jadi rata-rata sama ya. Jadi peluang kiri kita adalah peluang yang diperoleh dengan lulusnya semua sama ya. Jadi dari 100 percobaan itu angkanya sebanyak 45 kali. Kalian tuliskan RA per N. Itu menunjukkan frekuensi kumpulan angka. Jadi 45 per 100 sama dengan 9 per 20. Benar, sama-sama dibagi berapa tadi ya Pak? Dibagi 5. Iya. Boleh nggak Ibu misalnya kalau frekuensinya dalam bentuk desimal? Boleh. Selanjutnya untuk yang nomor B, apa yang tadi ditanyakan nomor B? Gambar, benar. Jadi peluang empiris dari gambar itu frekuensi kumpulan gambar. Kalau dari 100 percobaan muncul angka 45. Berarti sisanya itu ya benar gambar. Berapa muncul gambar? 55. Jadi frekuensi gambarnya itu adalah 55. Peluangnya 55 per 100. Jadi adalah benar. Kalau desimalnya kira-kira berapa? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa? Saya? Jadi apa itu peluang empirik? Angkat tangan yang bisa. Adi? Tujuannya adalah perbandingan frekuensi dan banyaknya percobaan. Boleh. Jadi perbandingan antara frekuensi dengan banyaknya percobaan. Ya, ada yang lain kira-kira? Jawab. Ya, jadi peluang empirik kita adalah nilai peluang yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan secara berulang. Ya, benar. Jadi semuanya benar ya. Jadi peluang empirik adalah peluang yang diperoleh dari percobaan yang berulang dengan membandingkan antara frekuensi kumpulan suatu tindakan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi peluang empirik. Bisa dipahami kan ya? Oke, kalau bisa kumpulkan dulu hasilnya yang tadi. Ditanyakan belum betul? Tidak makan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kami sudah melakukan pra-observasi dan observasi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak PP, Pak Manitandra telah hadir untuk mengikuti pasca observasi ini. Begitu juga Bu Aristia Dewi yang sudah kita observasi kemarin. Untuk lebih singkat, saya mulai pasca observasi ini. Selamat siang Bu Aris. Selamat siang Bu Juni. Gimana kabarnya? Senang. Ibu bagaimana? Syukurlah kita akhirnya sekarang bisa pasca observasi ya. Nah, jadi terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan hadir pada acara pasca observasi kali ini. Nah, sebelum saya lanjut, yang kemarin untuk observasinya, jadi kira-kira apa tujuan dari percakapan kita kali ini menurut Bu Aris? Tujuan dari percakapan hari ini menurut saya yaitu saya berharap agar percakapan hari ini
ini itu bisa membantu saya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Kira-kira apa yang perlu saya pikirkan lagi, potensi apa yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran sehingga itu kemudian bisa lebih Ya. Jadi terima kasih. Terus kemudian yang ingin saya ketahui juga saat kemarin kita observasi Ibu Aristia, kalau menurut Bu Aristia kira-kira apa pendapat Bu Aristia tentang proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, terus perasaannya gimana? Tentu perasaan saya senang ya, bahagia. Jadi karena proses pembelajaran yang kemarin bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya saya harapkan nanti bisa lebih berkembang. Ya, terima kasih. Terus kemudian setelah proses observasi yang kemarin, menurut Bu Aristia kira-kira sudah sesuaikah proses pembelajaran yang kemarin itu dengan rencana pembelajaran yang dibuat sebelumnya saat pra-observasi? Menurut saya sudah sesuai, tapi ada beberapa bagian yang masih melenceng. Misalnya masalah waktu yang kayak gitu sih. Tapi untuk isi konten sebagian besar sudah terlaksana. Nah, kira-kira kendalanya di mana atau tantangannya di mana sehingga ada yang belum terrealisasi atau tidak sesuai atau belum sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat kemarin? Tantangan besar itu masalah di manajemen waktu. Karena pas pelaksanaan itu kadang-kadang ketika siswa diskusi dan saya mengobservasi, membantu siswa itu karena keasikan biasanya kita lupa waktunya udah sampai segini, jadinya itu udah terlewat gitu. Harusnya waktu diskusi itu sekian menit, jadinya dia kelebihan gitu sih, salah memanage waktunya gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Aris apa yang mesti dilakukan atau strategi apa supaya masalah tantangan tadi itu bisa teratasi? Nah, tentu lebih disiplin sama konsisten saja. Jadi kita mengingatkan misalnya waktu diskusi 20 menit, 30 menit. Jadi kalau misalnya dari awal kita sudah mengingatkan siswa waktu diskusi kalian sekian menit. Pas di akhir-akhir mau jeda juga kita ingatkan lagi biar tidak kelewatan. Nanti itu sih harus konsisten sama disiplin disiplin waktunya. Iya. Apa kira-kira langkah-langkah yang ingin diterapkan? Langkah-langkah pengembangan masih banyak hal yang ingin saya kembangkan di proses. Selain itu saya ingin menyisipkan konten-konten. Waktu ini kan saya menggunakan di sana pembelajaran berdiferensiasi dan kesadaran sosial emosional kan. Nah, saya ingin lebih mengembangkan nanti konten-konten di dalamnya. Jadi selain nanti membuat siswa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, jadi saya ingin memasukkan konten-konten lain dan aktivitas dalam pembelajaran. Selain itu model-model pembelajaran kan masih ada yang banyak yang bisa terapkan. Kira-kira mana yang terbaik untuk siswa-siswa. Kalau menurut Bu Aris, bagaimana proses penilaian terhadap proses pembelajaran yang kemarin? Untuk penilaian kemarin itu saya ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk penilaian sikapnya saya ambil 3 di sana, yaitu masalah disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan tentunya ini saya ambil semua proses pembelajaran. Kemudian diskusi, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian untuk pengetahuan saya ambil structure, jadi untuk mengukur seberapa paham mereka dengan materi yang sudah dibahas. Jadi apakah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai pada hari itu atau masih kurang. Nah, untuk penilaian keterampilan saya tidak bisa mengambil di hari itu, jadi saya berikan metode dia untuk membuat mind mapping yang intinya itu bukan dikerjakan pas pertemuan tatap muka, tapi mereka boleh mengerjakannya di luar pertemuan kita dan nanti akan dikumpulkan di waktu itu. Untuk penilaian keterampilan itu berkelompok atau sendiri-sendiri? Di sini kan mandiri, mereka secara sendiri-sendiri.
Nah, kemarin saat observasi sudah melakukan penilaian pengetahuannya postes. Kira-kira gimana hasilnya kemarin? Sebagian besar siswa sudah memahami hasilnya memuaskan, tapi ada beberapa dari sekian itu yang masih bingung, yang masih belum bisa menentukan. Jadi berarti harus mengembangkan lagi yang Berarti tujuan pembelajarannya mendekati Iya, ya. Adakah yang ingin dikembangkan lebih lanjut? tentunya ada. Saya ingin lebih mengembangkan konten-konten yang memuaskan nanti ketika dalam proses pembelajaran, serta mengisi aktivitas yang dilakukan. Jadi biar persepsi awal, jadi seperti saya bilang waktu wawancara kita yang dulu, jadi kebanyakan anak-anak itu merasa matematika itu hal yang abstrak, yang sulit dimengerti, jelimet pokoknya yang kayak gitu. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran yang menarik yang bagi mereka, kreatif dan yang jelas bermakna. Jadi lebih materi itu lebih bisa dipahami dengan mereka. Nah, untuk refleksi atau umpan balik dari murid saat pembelajaran kemarin, Refleksi mereka senang dengan proses pembelajaran yang seperti itu, dimana di awal kita sudah tanyakan bagaimana perasaan mereka, jadi kita sudah menyiapkan mereka dari awal. Jadi apakah kalian bahagia atau bagaimana, jadi kita tahu kondisi mereka dan kita memfokuskan mereka untuk hal pembelajaran. Jadi siap persiapan dari awal kita sudah komunikasi dengan kita berikan mereka ice breaking. Saat mereka udah lelah berpikir diskusi, kita berikan jeda sebentar untuk kembali memfokuskan. Jadi mereka merasa bahagia, merasa tertarik. Jadi nggak lagi mereka tuh ribet, udah pusing gitu. Jadi mereka nggak. Jadi untuk refleksi. Untuk refleksi Bu Aris sendiri gimana? Nah, untuk diri saya sendiri, jadi syukur ini pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, tapi masih ada beberapa yang harus saya perbaiki, misalnya disiplin waktu, manajemen waktu ini, kemudian konten-konten yang lebih menarik, aktivitas pembelajaran yang lebih menarik bagi mereka, juga lebih mudah dipahami bagi mereka, sehingga tujuan pembelajaran itu benar-benar bisa tercapai. Kalau dari ini rentang misalkan 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Aris ada di posisi mana? Saat ini menurut saya masih di 7 mungkin. Iya. Kira-kira strategi apa yang bisa dikerjakan atau direncanakan untuk bisa meningkatkan rentang tersebut? Menurut saya lebih ke pertama persiapan awal ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan siswa, kemudian yang kedua ke konten-konten. Jadi materi itu bagaimana kita menyajikan materi itu biar lebih menarik bagi mereka, bisa mudah dipahami bagi mereka, dan kayak mereka itu misalnya kita menjelaskan materi ini, kayaknya saya suka tahu tentang materi ini, dengan mengaitkan materi itu dengan kehidupan sehari-hari atau benda-benda di sekitar mereka. Kemudian aktivitas di proses belajar yang kita nonton itu aja. Jadi murid itu ketika kita mau dapat pembelajaran misalnya matematika, hari ini apa ya yang dikasih sama ibunya, dia kayak penasaran kayak gitu ya. Jadi apalagi sekarang kan udah teknologi, zaman teknologi, kita bisa cari sumber-sumber yang banyak selain dari komunitas yang sudah dibagikan, yang ibu berikan. Jadi kita bisa cari informasi lain, mengikuti seminar, iya banyak hal yang bisa Sudah sangat luar biasa ini persiapan atau strategi yang dibuat. Jadi menurut Bu Aris, ukuran keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan seperti apa? Menurut saya ukurannya dari tercapainya tujuan pembelajaran yang kita harapkan ketika pembelajaran tersebut. Jadi ketika siswa sudah paham dengan materi yang kita berikan, kemudian mereka sudah bisa mengembangkan itu bahkan jauh dari tujuan pembelajaran, bahkan lebih. Itu menurut saya ya, itu sukses. Nah,
Untuk sekarang sudah banyak strategi yang dibuat, kemudian yang paling utama adalah komitmen Bu Aris terhadap strategi yang sudah dibuat atau nanti keberlanjutannya bagaimana? Ya, kan saya mulai menggunakan kan ketika Ibu memperkenalkan kami dengan itu. Jadi mungkin nanti akan berlanjut secara konsisten di karena semester ini udah berakhir ya, dalam ini mungkin di pembelajaran yang berikutnya Pembelajaran baru. Iya, pembelajaran baru bagus. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Aris untuk mencapai yang sudah direncanakan ini? Tentunya dari semua ya, semua dari sekolah, kemudian lingkungan, kemudian dari rekan guru kita, kemudian kepala sekolah lokal, dan tentu peran siswa juga yang berperan besar. Jadi semua. Jadi untuk pelaksanaannya kapan mulainya itu mulai tahun ajaran baru ini berarti ya? Dilanjutkan di kegiatan berikutnya. Kira-kira ada hal lagi nggak yang ingin disampaikan? Menurut saya, Ya sudah, berarti terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pasca observasi. Jadi di sini Bu Aris sendiri sudah melihat tantangannya atau kendalanya gimana prosesnya, kemudian sudah juga mencari solusi bagaimana menghadapi tantangan tersebut, dan begitu juga area-area pengembangan proses pembelajaran yang akan diterapkan itu sudah juga disampaikan tadi, sudah sangat luar biasa. Jadi silakan berkreasi, semoga apa yang Ibu rencanakan nantinya memang bisa terrealisasi dan tentunya itu berdampak kepada murid sehingga murid benar-benar merasa proses pembelajarannya itu nyaman, menyenangkan, dan akhirnya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan kita bersama. Dan kita sama-sama akan terus belajar, berkolaborasi dan bekerja sama dalam satu komunitas sehingga kita bisa saling sharing atau saling melengkapi. Jadi supaya bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak Made. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi saya cukupkan untuk proses pasca observasi ini.